Jadi kenapa dia dikasih gelar Asidik? Jadi waktu Rasulullah berangkat. Bukannya jujur ya, Sidik, amanah, Patona. Amanah jujur kali, gue nggak tahu sih. Cuman kalau gue nggak tahu nih, ya mungkin nih Bang Sidik juga tahu karena dia kan nama dia ya kan. Jadi itu kenapa dia dinamain Asidik gitu ya kan? Jadi di suatu kisah setelah Rasulullah itu selesai Isra Mi'raj, itu Abu Bakar Siddiq orang yang pertama percaya. Jadi dia percayai. Iya, jadi dia yakin. Lu ngomong apa gue percaya udah kan kalau orang lain kan buktinya apa nih ya kan lu ngeliat apa gitu ya sehari semalam ya kan nggak masuk akal gitu. Jadi gitu Bang Siddiq ya. Betul. Bener ya. Tapi artinya menurut Bang Siddiq apa Siddiq? Lu dokter nanya ketawa. Oh iya benar. Tapi lucu juga pertanyaan gue. Ya kalau dari referensi ya Siddiq itu kan nah ya benar atau membenarkan sih itu dia. Tapi kalau kata orang tua artinya dia belum nanya pasti. Tapi bisa juga jujur juga bisa gitu kan. Pokoknya ya kita artinya yang baik-baik lah gitu. Oh iya. Baik. Oke, Bang Siddiq nih kesibukan apa, Bang? Alhamdulillah sih hari-hari kita jaga kos-kosan sih alhamdulillah. Kos-kosan yang gimana? Ya kos-kosan yang keluar masuk apa yang gimana? Kita tetap ya kalau dibilang syari banget sih enggak, karena memang ada masih untuk sekarang masih konvensional masih ada masih gabung. Cuma tetap kalau misalkan dia bawa yang bukan mahram ya nggak boleh. Iya, gitu. Dilarang lah itu, harus dilarang. Ditegur ya. Iya, sama agama kan dilarang juga gitu kan. Mantap agama dia. Ya agamanya Islam ya, Bang. Islam doang yang larang soalnya. Iya kan? Islam. Belum tahu gua. Emang lu pernah masuk Kristen? Belum. Ya udah jangan tahu. Iya, tapi kan faktanya seperti itu. Ya faktanya karena lo orang Islam, kan kita nggak tahu. Kayak di Kristen itu setahu gua dilarang makan babi. Oh iya, makan babi, iya. Nah itu maksudnya kan, tapi kenyataannya bahwa banyak orang juga orang yang bandel. Kita orang Kristen yang pada makan babi juga gitu ya. Anggur, minum anggur juga. Iya, anggur benar. Ya itulah yang kita nggak tahu lah ya. Itu daerah mana Bang kosannya Bang? Ada di jauh banget ya? Buaran. Oh Buaran. Buaran Jakarta Timur. Enggak, Buaran sini Serpong. Ya pasti cewek itu ya. Apanya? Itu Buaran. Kalau cowok Paran. Iya. Jokes bokap ya kan. Lucuin. Makasih. Nah, jadi gue dengar kabar nih terbaru sekitar hari Jumat ya kalau nggak salah. Itu calon presiden. Ya. Ya hari Jumat atau Sabtu lah ya. Dia nyalonin lagi. Ya, nyalonin lagi karena dia calon presiden kan. Calon presiden Amerika Serikat yang sekarang itu Donald Trump ditembak. Dengan tembakan. Iya, masa pakai inian ketapel. Tapi yang peluru ya. Iya, yang peluru. Kalau kalian emang gini-gini kan. Kena mata gitu. Ayo pelan-pelan lo ya. Mata. Nah, ini ditembak di waktu dia sedang kampanye. Di daerah Florida. Samping Seeng tuh. Lupa lah ya di daerah mana gitu. California. Ya negara bagian lah ya. Nah, cuman selamat, nggak kenapa-napa, cuman kayak ada luka doang di kuping gitu. Meleset. Ya gue nggak tahu udah meleset apa enggak gitu. Karena nggak kelihatan juga kan pelurunya cepet gitu. Nah, ini kita harus berduka apa bersedih nih? Berduka apa bersukacita nih menurut lo? Artinya berduka dalam hal apa nih? Dalam hal dia tertembak gitu ya kan. Kita tuh prihatin gitu. Bersukanya karena dia itu kan Donald Trump. Dia yang punya McDonald. Nah, McDonald ini salah satu support untuk mendanai ini ya Israel bantai saudara-saudara kita di Israel. Oh, yaudah itu jawabannya berarti. Apa? Ini yang lu tanya ke gua. Suka duganya yang mau jawab tadi. Nah, kalau ini nih Bang Siddiq sendiri. Iya, gimana Bang? Kita harus merespon ini. Bagaimana respon kita nih menurut lo Bang? Jadi yang pertama dulu aku pernah sering baca. Jangan aku. Jadi gue kebalik nih. Dulu gue pernah sering baca bukunya Donald Trump gitu kan. Nah, jadi itu merupakan buku-buku yang ibaratnya direferensikan sama guru-guru gua gitu kan. Kalau untuk dalam ya mentor-mentor bisnis lah gitu kan. Karena bukunya kan bagus dulu. Ketika dalam dunia bisnis gitu kan. Cuma kok sekarang malah ya biasa nama juga pengusaha gitu kan. Lama-lama kok dari mulai
mulai dari pengusaha, udah mulai merembet ke politik nih gitu kan. Dia ingin jadi presiden gitu kan. Dan udah pernah dan sekarang dia kayaknya masih pengen lagi gitu kan. Masih punya ambisi gitu kan. Nah, jadi gimana ya? Kita dari hal satu fenomena itu gitu kan, ada ibaratnya Donald Trump ketembak, tapi kan kena telinga doang gitu kan. Maksudnya saudara-saudara kita ditembakin gitu kan, dibomi, dihujani peluru yang di Palestina, itu yang harusnya menjadi prihatin kita lebih gitu kan. Itu masa cuma ketembak telinga doang, geger gitu kan ya. Iya, ibarat kayak anak kecil kena kelereng lah, benjol. Masa seluruh dunia harus geger gitu kan? Kan nggak kayak gini juga gitu kan. Ibaratnya masih sehat, hidup walafiat. Cuma media ya lebih-lebihin keadaannya parah gitu. Karena biasa aja lah menurut gua karena Amerika itu salah satu negara yang jadi bahan perhatian internasional. Role model lah ya. Iya. Role model internasional. Jadi karena kan mata uang dunia juga dolar ya. Maksudnya dolar itu udah jadi mata uang dunia. Iya, secara keamanan serasa kayak kurang aman karena kan sebelumnya Presiden Amerika Serikat juga pernah tertembak kan. Bahkan betul-betul kepalanya yang tertembak. Itu adalah sama John F. Kennedy itu. Iya kan artinya keamanan secara Amerika itu sendiri ya kan, sekelas Amerika yang superpower itu masih nggak bisa terjaga kan keamanan. Tapi kalau gue ngebaca justru kayak ini ya, kayak ada sebuah konspirasi lah kalau mungkin kita lihat ya, dengan tadi lu bilang komparasinya adalah keamanan yang ada di Amerika. Ya. Itu kan dibilang nggak canggih ya, lu salah juga kalau gue bilang ya kan. Kalau dibilang ada keteledoran ya itu mungkin bisa dibilang ada konspirasi kalau menurut gue. Konspirasinya. Ya karena ya itu tadi dengan secara keamanan yang begitu ketat kok bisa ditembus gitu ya kan. Berarti kan ada nih orang kayaknya udah nggak bener gitu ya kan. Ibaratnya lu presiden nih ada lagi nih di atasnya nih ya kan. Kalau menurut gua ini mah ya kan. Ini orang udah kagak bener nih. Mulai nggak bisa diatur nih gitu nih. Mulai nggak bisa diatur nih ya kan. Nggak menurut. Lolosin nih satu orang buat pistol. Ya mungkin ini masuk senior gua ya kan. Nah, sama halnya kayak Donald Trump gitu ya kan. Kalau dia ya tadi misalnya kita bandingkan dengan apa yang terjadi sama John F. Kennedy gitu ya kan, itu yang benar-benar pas kena pala dan jarak tembaknya dekat gitu ya kan. Nah ini apa yang terjadi sama Donald Trump ini kok kayak gue bilang bisa dibilang gimmick ya. Terus yang kedua mungkin cari perhatian juga karena kan mau mendulang suara ya. Jadi rakyat Amerika tuh pada biar simpati lah gitu kan. Simpati ya kan. Nah terus yang ketiga juga kok kuping dong yang luka gitu. Minimal pipi gitu. Nah, iya kan. Gitu. Itu kalau dibilang beruntung banget gitu ya. Gue pengen nanya Donald Trump amalannya apaan ya? Kodamnya sampai kuat banget. Makanya gitu. Jadi kalau gue bilang kayak sebuah gimmick lah ya. Mungkin ini asumsi gue aja. Walau alam. Ya, lo yang paling tahu gitu ya kan. Kalau misalnya snipernya kan langsung ditembak wafat di tempat. Jadi kita nggak bisa interogasi atau mencari. Benar. Dan emang gue juga nggak tahu yang nembak itu apa pakai senapan sniper atau pistol biasa. Tapi memang jarak tembaknya jauh. Tapi yang gue yakini kalau nembak Donald Trump ini nggak mungkin tembakan rakitan. Lo kata di Makassar. Bawa ini. Lo di Makassar parah bro kalau perang asli. Serem. Iya gitu artinya. Terus ditembaknya juga berkali-kali tuh. Masalahnya kan di situ ada kerumunan masyarakat. Iya. Logikanya kan gitu. Sampai ada korban juga kan? Iya kan logikanya gitu. Berarti kan si sniper ini juga asal sembarang nembak. Kalau sampai bukan yang tersangka yang nembak itu sampai warga yang ikut kerumunan itu ikut kena tembak. Iya. Benar. Berarti kan nembaknya sembarangan gitu. Tapi kan maksudnya yang lain nggak pada ngeh ya. Misalkan ada yang tembak pertama, katanya ada yang wafat, ada yang luka. Tapi kok baru ngehnya ketika Donald Trump ketembak telinganya baru pada jadi emang dia udah ada pengeluaran tembakan itu 2 kali berarti. Iya, bener kalau dari berita yang kita dengar gitu kan ada beberapa korban jiwa yang lain dan sampai ada yang meninggal. Itu ketembak gitu sama si pelaku. Iya, bisa jadi gitu kan gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat banyak ya, maksudnya aku tadi sempat lihat berita juga. Iya, gue sempat lihat berita di TV One. Jadi kayak ada beberapa lembaga atau instansi keamanan di Amerika gitu kan ya. Kayak kita tahu kan ada CIA, SWAT dan lain sebagainya gitu kan. Maksudnya dari banyaknya lembaga atau instansi yang keamanan gitu kan. Karena kalau kita lihat beberapa referensi ya, walaupun ini mungkin asumsi doang gitu kan. Jadi
kenapa Amerika itu membuat sebuah kayak apa ya? Kayak ya, maksudnya kayak Avenger, kayak film-film seperti itu gitu kan. Sebenarnya iya, itu sebenarnya bentuk untuk kayak sebenarnya kalau kita lihat di Amerika mungkin banyak lah ibaratnya tindak kriminal dan lain-lainnya gitu kan, tapi mungkin nggak terekspos gitu kan. Sehingga dia itu pengen memunculkan sebuah kita butuh perwujudan superhero atau gimana gitu kan yang untuk menindas atau untuk meredam orang-orang yang jahat di situ gitu kan. Ya kita nggak tahu lah kelamnya seperti apa gitu kan. Nah tapi lucunya kenapa pas ada kejadian itu tuh kenapa nggak ada apa Iron Man apa Captain America gitu ya nyampetin gitu kan deng biar gue teriak ya fantasinya nyampe lu ke situ. Tapi ya mana mungkin gitu ya kan. Ini epic gitu kan, epic gitu ya sih. Itu kan hanya film. Kalau realitanya ya nggak ada. Turu. Iya. Cuman ya itulah maksudnya dari berbagai macam asumsi kita ya nanti mungkin teman-teman bisa nilai sendiri lah ya apa yang terjadi di itu sana. Bisa jadi memang skenario ya untuk karena kan pilpres ya mengalihkan atau bisa jadi juga mengalihkan isu ya kan. Sementara kan saudara-saudara kita yang di Palestina juga sampai sekarang juga masih dibombardir ya. Sehingga sama rakyat yang di Amerika itu sendiri simpati, empati itu. Padahal kan dia yang punya McDonald ya kan. Yang sponsor artinya kita juga bisa melihat track record beliau ya kan. Ya, bagaimana ketika dia menjabat seorang presiden Amerika Serikat gitu. Dampaknya seperti apa kepada ya khususnya kaum muslimin. Khususnya sempat ada pelarangan di sana ya di Amerika itu ya. Artinya kan seperti itu. Nah ngomong-ngomong soal Palestina nih, jadi gue baca berita juga tadi nih, ada 5 warga Nahdliyin ketemu Presiden Israel. Itu, aduh, ini kacau bro. Kacang hijau. Atau kacang coklat. Coklat. Jadi ya begitu teganya dia. Iya, gue pikir ini orang kagak berpikir. Teganya. Kalau ada berita juga yang nulis tuh, jadi dia mau mencoba untuk melobi Presiden Israel. Dan bahkan gak ada izin ke sana tuh. Iya, nggak ada izin. Gitu. Cuman maksudnya itu di konteks yang lain gitu ya, dia nggak izin gitu ya. Cuman di satu berita di portal berita itu headline beritanya itu 5 warga Nahdliyin mencoba untuk melobi Presiden Israel untuk iya itulah untuk katanya untuk perdamaian. Iya, perdamaian Palestina gitu. Jadi gue tuh pengen bilang pengen ngomong kasar gitu. Kasar. Kata-kata kasar. Kasur. Iya, maksud gue gini ya, dia emang out of the box banget lah itu orang. Iya, kan inisiatifnya sebenarnya bagus, tapi kurang tepat. Jangan habis makan cumbung. Cumbung. Kacau juga gitu ya. Kacau banget gitu. Jadi ya ibaratnya ya kalau gue berpikir gitu ya kan, semua warga yang semua negara yang terdaftar di PBB itu mencoba untuk menghentikan itu genocide yang ada di Palestina. Itu nggak berhasil gitu ya. Berhasil. Nah ini dengan suara yang terbanyak padahal. Nah, ya kan. Berbagai negara juga kan. Ya kan tetap hak veto lawannya kan gitu ya. Nah, ini sekarang ada 5 warga ya kan yang dari negara Konoha. Bagian daripada organisasinya. Dia mau coba untuk ngelobi Presiden Israel. Jangan-jangan malah yang 5 orang itu dilobi lagi. Jangan-jangan. Coba lu bikin semua di Indonesia diem gitu. Cuman yang nggak masuk akal ya. Dan itu tadi satu lagi dia juga katanya dari ketua, gue nggak tahu ya ketua PBNU atau salah satu petinggi lah. Oh iya mungkin ya kan. Apa Bapak Colil itu ya. Soalnya mah MUI dia. Oh MUI. Salah ya. Malu gua. Om Yakul. Bukan gede juga, bukan. Yang bener yang mana lu? Makanya gue jadi asal nyebut nih. Enggak, bukan Yakult, karena Yakult kan Menteri Agama, ya kan. Dan dia mah kalau nggak salah tuh dia ketua Banser lah, bukan ketua PBNU-nya. Mungkin bagian dari PBNU. Cuman gua nggak tahu, pokoknya salah satu petinggi lah ya kan. Dia mengeluarkan statement. Sebelumnya pernah datang juga. Iya, gua bukan itu mah. Bukan, itu mah ini si. Yang temen Netanyahu siapa? Abangnya Yakult, siapa sih namanya tuh abang Yakult tuh?
Pak Yakut apa? Bang Yakut. Stakuf namanya kalau nggak salah ya. Ya pokoknya dia bilang lah itu ternyata 5 orang itu nggak ada izin dan bakal diberi sanksi tegas gitu ya kan. Gimana bro menurut lo? Ya boleh juga, bahkan ya aku juga lihat berita karena jangan gue jadi gue juga lihat gue juga lihat berita, jadi memang ya 5 orang itu kayak ketika dilihat track recordnya gitu kan, ya ada yang senior bilang ya kayak nggak diakui, maksudnya ini tidak mewakili dari PBNU gitu kan, kita berlepas lah dari itu gitu kan, mungkin mereka tapi ini hanya kader-kadernya ya mungkin mereka ada inisiatif atau preferensi sendiri gitu kan, tapi ya di luar arahan dari ini gitu kan gitu, jadi ibaratnya ya oknum lah, bisa dibilang oknum gitu ya. Jangan-jangan dia anggota Akatsuki. Yang ingin menyerang negara Konoha. Cuman itu ya bertemu Orochimaru. Menjadi ular ya. Dan prihatin juga lah ya gitu. Maksudnya di satu sisi ya apapun motifnya dia untuk kesana gitu ya kan. Tapi di sisi lain kita harus lihat juga bahwa saudara kita yang notabene-nya itu sesama muslim gitu ya kan, itu sedang dibantai sama negara yang dikunjungin gitu ya kan. Jadi menurut gua kalaupun mungkin dia berpikir gue coba lobby Israel lah gitu ya kan, itu bukan solusi yang tepat menurut gua. Karena itu tadi satu dari PBB juga mencoba untuk melobi nggak berhasil gitu ya kan. Terus yang kedua juga menurut gua melobi itu bukan cara yang tepat Israel gitu kan. Tapi apa? Kita kirimin dia air kencing. Dia sedunia kencing di Israel, banjir dia. Kan? Kalau nggak ludahin nih, sedunia nih ludahin Israel. Cukup anak STM di Indonesia. Kabur itu orang Yahudi, gue yakin itu orang Israel. Ya itulah maksudnya kayak lo ngeludahin, ya lo makan bangke teman lo sendiri, berarti ya kan teman lo udah mati nih ya kan, makan bangkainya. Itu gibah namanya kali. Iya. Ya, teman ya kalau itu belum mati berarti. Dia belum mati nih, lu makan tangannya. Tangan gue lu makan. Jadi emang ya miris lah ya dengan ngelihat keadaan itu, artinya entah mereka betul-betul tujuannya untuk melobi perdamaian Palestina saudara kita di sana atau memang ada agenda lain kan gitu ya. Terlebih memang solusi untuk Palestina itu bukan lagi untuk nego gitu, tapi memang sudah dalam ranah peperangan harusnya. Iya benar, pengiriman pasukan perang. Karena kalau dibilang perang pun mereka Israel nggak perang, tapi genocide gitu ya. Artinya menghentikannya juga dengan kekuatan lagi, kekuatan militer, gitu ya. Bukan dengan lobby-lobby politik atau gitu lobby-lobby apapun. Gimana bang menurut lo bang? Dengan kondisi dia yang kayak gitu, terus kondisi saudara-saudara kita yang di Palestina. Ya kita kan dari dulu ngelihat track recordnya kan udah dari beberapa puluh tahun yang lalu udah mencoba negosiasi, tapi ibaratnya nggak closing gitu kan, kayaknya mungkin Israel ini cuma tahunya satu bahasa, yaitu kekerasan atau pukul gitu kan, jadi harus kayak dari pasukan lah gitu kan. Iya. Nah gitu. Dengan kondisi tadi lima kawan kita nih yang ke Israel ya kan, anggota 5 kawan kita yang ke Israel tuh, menurut lu gimana nih? Ibaratnya ya jadi ya kayak gimana ya, pahlawan kesiangan lah ya. Jadi ya udah bangun tidur kan. Iya gitu. Yang lain udah pada ini, dia ibaratnya baru nyemplung gitu kan. Ibaratnya ya udahlah kayak gitu mah udah dicoba udah berkali-kali gitu kan. Kayak gitu. Jadi emang harus resolusi yang ibaratnya jangka panjang lah gitu kan. Jadi ya nggak harus yang jangka pendek, tapi harus jangka panjang finalnya gimana kayak gitu kan. Ya sekelas Jordania aja nggak bikin apa-apa sama Israel. Dia emang nyediain lapangan terbang lah. Iya kayaknya. Artinya ya negara-negara yang besar itu juga mencoba untuk menghentikan Israel juga nggak ada hasil, karena kan dilindungi sama PBB itu sendiri. Sedangkan PBB sendiri juga bagian dari mana kan? Amerika. Ya Amerika kendalinya kan dari Yahudi juga. Sama aja. Link juga gitu. Memang susah ya kan kalau kita berharap pada sebuah sistem yang sebenarnya mereka sendiri yang buat sistem ini gitu. Kayak PBB itu kan katanya persatuan bangsa-bangsa.
gue lupa ya berapa negara gitu, cuman hampir 80% itu setuju untuk menghentikan atau gencatan senjata di Palestina gitu ya. Tapi tahu Amerika hak veto nggak setuju sih. Nggak dulu semua kan. Jadi pinternya Amerika tuh dengerin dulu gitu kan. Udah dapat semua cancel. Suara terbanyak ngaruh gitu. Iya, makanya kan gue bilang tadi sistemnya mereka sendiri yang buat. Jadi percuma gitu, makanya yang sebenarnya harus kita, kalau menurut gue yang harus kita lakukan itu adalah ya hancurkan sistem itu ya kan. Berikut dengan apa entitasnya. Entitasnya hancur, sistemnya hancur. Kakek-kakeknya, nenek-neneknya, keluarganya. Kelarin aja semuanya gitu ya kan. Udah yuk cabut ya. Lu bogir nggak ya? Emang cukup anak STM kalau menurut gue ngelarin Zionis bener di Indonesia ya. Soal itu. Ya artinya ya udah miris tuh. Benar. Ditambah lagi kan kaget juga sih, kaget bener pas pertama kali ngeliat, wah bener gak sih kira-kira gitu. Pas gue langsung nyari tahu kan. Ngapain dia gitu ya? Iya. Ngapain sih ini? Ada apaan sih dia nih ya kan? Apa dia janjian nyari makan hijau-hijau amat. Kasar banget bahasa lo. Aduh. Dia lagi nyari makan gitu. Sensasi lah ya. Sensasi dia. Ini pemikiran liar kita semua ya. Jadi benar. Ya teman-teman di sana bisa nyari tahu lah. Iya. Nyari tahu Dan sendiri. boleh komen ya kalau misalnya punya prediksi atau punya asumsi ya. Apalagi kebenaran. Iya. Apalagi punya data dan fakta yang bisa mendekati 100% lah ya. Iya. Itu bisa coba tinggalkan jejak di komen. Siap. So tadi juga sempat lihat ini juga sih, apa kayak di TV itu kan ada Mas Muhammad Hussein gitu kan. Dia juga yang dari Gaza ya, dia juga bilang ibaratnya ya mungkin di lain sisi kita juga jadi tahu nih gitu kan siapa yang mungkin penyusup di ibaratnya atau pengkhianat lah yang gitu kan. Iya gitu kan, yang ketika kita berjuta-juta orang mensupport untuk ke Palestina, tapi ini malah kayak menghancur atau membuyarkan gitu kan, seperti itu. Jadi gue nangkepnya juga sama, jadinya gue punya tangkap gitu ya kan, cepat. Karena ya memang kalau kita ingin membangkitkan Palestina secara untuk kebebasan, ada anggota organisasi atau apapun yang menghambat itu pasti. Ada yang mempropagandakan lain. Ya, pasti ada gitu loh. Jadi adanya ini jadi bisa menghambat gitu. Padahal solusinya tuh gampang gitu loh. Kirim pasukan. Gitu. Beres ya. Iya, artinya ya nanti juga bakal lebih terlihat lagi nih negara mana yang akan membantu, yang akan dia ada kepentingan ini, bakal terlihat gitu. Tapi kalau kayak gini kan kita jadi ngeliatnya, wah sini gitu. Bahkan ada yang nggak ngapa-ngapain juga akhirnya kena fitnah juga kan gitu. Ada juga kan. Misalnya? Ya itu. Dia kan itu, dia nggak ngapain. Ngapain ya benar-benar. Aduh, itulah ya, aneh juga sih kalau gitu ya kan. Apalagi kalau kita lihat juga terkait dengan negara-negara kita di sekeliling mereka itu kayak ketutup gitu. Jadi dia mau Palestina nggak ada gitu ya. Kasian ya. Kasian banget. Padahal nanti mah insya Allah di akhirat ditanya gitu ya kan, apa yang sudah kau lakukan. Apalagi kan banyak kan video-video yang sering kita lihat. Iya, itu kayak nanti aku akan menuntut kalian di hadapan Allah. Ada satu. Itu yang datang sana nggak ngeliat video itu kali. Dia ngeliat cuman dia cuek gitu. Kan dia mencari makan. Ya, mudah-mudahan apa yang dia jadi agenda dia itu bisa terlaksana, berhasil gitu. Amin. Melobi perdamaian Palestina itu. Langsung live. Iya. Untuk melobi beras murah aja susah. Makanya ini coba Palestina kan gitu. Makanya tadi gue bilang dia mabok cubung. Iya mabok cubung parah. Tapi gue lebih prihatin dibanding itu ya. Lebih prihatin apa nih? Lebih prihatin ngeliat anak-anak ini mabok cubung. Lebih baik gitu ya dibanding gue ngeliat berita ini ya maksudnya. Prihatin bro, kasian.
Kasian. Oh, maksudnya lu lebih aware gitu ya? Aware. Dibanding dengan berita yang tadi. Iya, harusnya berita ini tuh nggak ada. Bahkan orang-orang ini juga nggak usah sono gitu. Iya. Maksudnya udah sih ngurusin negara kita dulu nih, gitu. Ya kan, anak-anak bangsa nih, gitu. Kalau ya mungkin ngurusin negara kita dulu, kalau cuman lu ngurusin luar tuh begitu ya kan? Karena itu solusinya bukan begitu. Iya, kalau luar mah ya udah sih, gampang aja gitu kan. Kirim pasukan kalau mau. Iya, kan kita lobby TNI dah ya kan. Iya. Udah siapa tuh ya kan. TNI bener lobby sih. Lobby itu TNI bener itu. Kirim pasukan ya kan. Bro, nih kirim pasukan. Lobby lah presiden kita. Lobby cerot. Itu tadi gimana mabuk kecubung? Itu lagi ini juga tuh lagi banyak tuh kayaknya tuh di Kalimantan ya. Iya, di Samarinda. Sampai ada korban itu kalau nggak salah. Mati satu tuh musuh. Iya, jadi itu pepatah ya. Itu pepatah. Ya, jadi di sana anak muda itu, ya alhamdulillah kita anak muda ini mampu berpikir sehat. Nah di sana itu dia minum minuman oplosan kemudian dicampur kecubung atau makan kecubung gitu. Buahnya. Tapi itu sih tadi dari kata praktisi atau psikiater atau yang paham obat-obatan, ada yang bilang sih sebenarnya dia minumnya pil gitu sih, pil tapi ekstrak cubung gitu, jadi ibaratnya udah diekstrak gitu kan, jadi ibaratnya ada pilnya, ada juga udah di mana tuh? Japri aja. Gitu. Ya, jadi ibaratnya kan menyebabkan kayak seperti halusinasi kayak gitu kan, kayak menyebabkan ada yang bilang juga seperti ya pokoknya efeknya kayak efek kecubung lah ya. Iya. Cuman udah tapi emang kecubung tuh efeknya bikin kronis, bro. Parah. Asli. Enggak sih, kalau kecebong belum pernah. Kecebong. Tapi kayak gini. Kepala gede bentuk kecil. Iya, kecubung ya, bahaya juga tuh. Itu saking. Cuman gue baru tahu juga tuh ternyata udah ada ekstra kecubung, coy. Iya, makanya. Keren ini ya? Dapat informasi dari mana, coba bisa dibuktikan enggak? Bisa, tadi udah lihat berita juga sih, ada beberapa TV nasional yang udah ngeliput. Jadi ada beberapa tenaga ahli dan memang udah diproduksi gitu kan. Bisa juga dia. Kepikiran gitu ya, ngekstrak terus dibikin pil gitu. Jadi kan sebenarnya dalam dunia medis yang lalu-lalu kan sebenarnya untuk ekstrak kecubung itu kan dipakai buat obat juga gitu kan. Iya, seperti kayak misalkan ada ekstrak kayak ekstrak sambiloto ataupun ekstrak kayak daun kelor ya, seperti itu aja modelnya gitu kan. Cuma kan mungkin dengan pemakaian yang berlebih ya sehingga memunculkan depresi ataupun halusinasi dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan bahaya juga. Makanya kan kalau kita ngelihat berita-berita ataupun lihat video-video itu kan kayak ke sawah, kayak orang linglung kayak zombie gitu kan. Nanti ada yang nyebur di air, ada yang gimana kan. Kalau kita nyebur di air, kalau kita masih nggak sadar kan tenggelam, kita wafat juga kan, bahaya juga gitu kan. Bahkan ada juga sebuah kasus yang zaman dulu ya, jadi kayak pernah itu dijadikan sebuah motif kalau buat ngebunuh orang dikasih kayak obat itu, jadi dia berhalusinasi sehingga dia kayak gantung diri gitu kan, padahal mah ya karena efek dari obat itu gitu kan, jadi bahaya juga gitu kan. Jadi modal buat bunuh orang. Iya, jadi referensi teman-teman jangan ditiru. Gitu ya. Bahkan kalau kita melihat beberapa YouTuber yang ibaratnya suka nge-review kayak apa namanya? Oh iya, ada salah satu tuh ya. Nggak nge-review kayak video-video kocak kan. Maksudnya tuh kenapa makan kecubung, kenapa nggak makan ketoprak gitu kan? Oh iya. Mie ayam kan, gitu kan. Kan kita banyak ada seblak gitu kan. Ada ngapain makan buah kecubung gitu. Buah naga. Emang pengen kenyang, makan aja langsung melon Makan melon. Iya benar. Nggak, cuman yang menurut gue nih yang tanpa kita sadari sebenarnya ini efek dari apa sih? Efek dari darurat narkoba. Kalau menurut gue ini ya. Karena apa sih? Gimana darurat? Darurat narkoba. UGD, unit gawat darurat narkoba. Enggak, bro. Jadi memang awalnya kalau kita bisa bilang ya kan, sebenarnya kan yang kayak gitu mungkin kalau dia punya duit dia belinya yang mahal. Bener nggak sih? Iya. Karena lu nggak punya duit. Iya kali.
Iya, kalau menurut gue iya. Iya kali kan menurut gue ya kali. Karena lu nggak punya duit, ya kan. Jadi ngakalin lah gitu kan. Ngakalin gitu. Makanya dulu juga kalau kita sering lihat kan ada yang kayak mabok lem aibo. Itu kan nge-fly juga. Kayak orang juga budget. Maksain. Makanya kan itu tadi gue bilang darurat narkoba. Nah, makanya sebenarnya yang harusnya di berantas ini itu adalah ya gembong-gembong narkoba itulah. Mana bisa? Ya nggak bisa lah. Siapa bilang bisa? Kan ada konten tuh dari pabrik, kan ke pengedar, ya kan? Dari pengedar, bukan dari pabrik ke anggota, misalkan gitu ya. Terus dari ini ke mana nih? Bandar. Ya, dari bandar ke kurir. Pemakai. Kurirnya di mana? Pemakai tangkep. Di kurir juga tangkep. Iya. Bisa tumbal kurir kali gitu. Terus habis ditangkap dia kemana? Hah? Habis ditangkap dia kemana? Ditangkap. Ya udah. Selesai. Berarti kan begitu harusnya tuh terus-terusan. Iya. Kalau memang itu selesai, benar kan? Tapi kan pabriknya masih berjalan. Jadi aktivitasnya begitu terus. Udah bercabang di mana-mana di kota-kota besar ya sudah. Ngelancarin si pabrik membuat, ya kan? Kemudian ada pemakai yang mengguna, ditangkep, dilepasin, pakai lagi, tangkep, lepasin gitu terus. Iya. Emang gitu? Ih, coba aja cari faktanya. Iya, bener. Jadi ibaratnya kalau kita Pak. Buktinya belum lama, ya kan? Yang mana? Yang Kapolda. Oh iya. Ada narkoba berapa? 13 kilo. 13 kilo. Banyak dah pokoknya. Banyak itu. Itu kalau dijual dibeliin cendol sekampung gua kali ya kan. Kampung lu mana? Makan cendol, kampung gua sih ujung Berung. Enggak mau ntar segini doang. Iya, jadi ya miris lah ya. Iya, memang efeknya itu tadi gue bilang gara-gara apa sih? Ya itulah darurat narkoba sebenarnya. Sebenarnya kalau gue bilang nih dari gue kecil gitu ya sampai sekarang itu tahap-tahap penyalahgunaan narkoba itu semakin meningkat bukan semakin menurun. Gitu. Iya, ada semakin meningkat mulai dari jenisnya, mulai dari pemakainya gitu ya kan, terus mulai dari itu tadi lah apa-apa yang support untuk itu gitu lah ya kan, kayak misalnya belinya jadi makin gampang. Kalau dulu mungkin belinya susah ya kan, harus kemana dulu, ketemunya sembunyi-sembunyi ya kan. Dan dimulai juga dari pergaulan sih kalau menurut. Ya pasti kalau itu pasti dari pergaulan, kemudian nyari tahu, dapat, tambah lebih nyari tempat yang makin enak, iya, makin banyak relasi meningkat sampai akhirnya dia bisa jadi bandar narkoba kan gitu. Ya mungkin ya memang pergaulan itu juga harus dipantau. Iyalah pasti. Iya, apalagi kan ibaratnya mendasarkan segmennya anak-anak muda yang kayak masih memiliki jiwa-jiwa penasaran yang tinggi gitu kan. Tapi sayangnya penasaran ini arahnya itu bukan ke arah yang benar gitu kan. Jadi dia malah mencoba hal-hal baru tapi yang negatif. Iya, yang negatif gitu kan. Ya mati sayangkan ya. Iya. Gitu doang langsung sunyi. Tapi trafiknya bagus nih. Jadi itulah ya sekelumit permasalahan. Cuman ya emang nih kalau permintaan gue ya kan ini udah harus benar-benar ditanggulangi, jangan sampai enggak, karena udah ada korban jiwa. Ya kan, ya entahlah itu, entah misalnya nanti kayak lu bilang kan berbentuk ekstrak gitu kan, atau dia memang memakan masih orinya gitu ya kan, buahnya gitu atau daunnya gitu ya kan. Cuma tetap itu tadi ini udah ada korban di Kalimantan gitu ya kan. Ya kita nggak tahu mungkin di daerah lain juga ada yang kita benar-benar nggak ke-expose ya kan. Jangan sampai nanti ada korban lagi baru ditanggulangi gitu ya. Cepat gitu. Jadi kita nih kayak di India ya kan. Kan kalau di India tuh penjahatnya udah ketangkep, petugasnya baru datang. Iya. Inian, ladusing. Jangan panggil aku anak kecil mama. Sipas. Artinya gini. Jadi sebenarnya banyak kejadian itu sebenarnya bukan cuma narkoba gitu kan, kayak minuman keras dioplos tanpa minyak kecebong aja sebenarnya udah banyak. Minuman keras es batu gitu. Iya, dioplos dia sama semen. Tahu jadi makin keras. Tahu es teh manis gak? Ya jadi
banyak kejadian itu. Nah, lo kok ketika kecubung ini dimakan sama anak muda, kemudian alasannya juga jadi bahan untuk dioplos gitu loh. Itu kok jadi viral gitu. Sedangkan yang lain banyak. Iya, kan kejadian itu banyak. Nah, ini faktornya apa? Faktornya karena adanya kebijakan yang memudahkan itu. Memuluskannya itu. Misalkan buatlah kebijakan memberantas pabrik minuman oplosan misalnya. Atau bandar sabu dihukum mati dan sebagainya gitu. Kan kalau dia kan ada takranya bandar sabu dihukum mati. Iya, maksudnya kan gitu. Bisa jadi kan seperti itu. Artinya membuat kebijakan yang betul-betul membuat jerak gitu. Artinya semua orang itu juga melihat, sehingga orang yang melihat ketika dihukum, ya kan, ketika dihukum orang lain juga merasa, ntar gue kayak gitu nih, gitu. Tapi enggak kalau gue rasa. Ya bukan kalau yang sekarang. Gitu. Dihukum mati, kayak itu mah bukan dia, itu yang ditembak. Maksudnya begitu ya. Maksudnya gitu ya. Masih. Indonesia lagi susah. Udah benar. Di Indonesia mah orang ngomong di hati aja bisa kedengeran. Oh iya benar. Coba nonton Indosiar ya kan. Dia ngomong. Kedengeran kan. Mana mungkin. Lucu juga. Jadi ya itulah sekelumit permasalahan yang ada. Nah, kalau buat lu sendiri, harapan lu untuk negara ini? Ya, bagaimana? Luar biasa. Mari kita putus. Belum. Ini kita aja. Ini kita kayak jadi ya. Ya untuk negara kita ya. Negara kita tercinta ya. Termasuk kita ini anak bangsa, bagian dari bangsa ini. Jadi ya ibaratnya kan bentuk kontribusi kita yang paling minimal itu kan nggak ngerepotin lah gitu kan. Jadi kalau memang kita belum bisa memberikan dampak manfaat ya jangan ngerepotin gitu kan. Ibaratnya kan kalau dari kasus yang tadi kan menemuin rumah sakit jiwa dan pekerjaan dokter yang mbok yo jangan ngerepotin gitu loh kayak gitu. Jadi kalau nggak gitu dokter kerja apa? Iya yang lain yang memang ada kasus yang memang dia itu beneran sakit apa gimana, logonya jangan tambah-nambah gitu loh. Ibaratnya mahal. Lu nanya mulu orang. Iya, pokoknya closing statementnya adalah kalau kita nggak bisa memberi manfaat ya, jangan ngerepotin gitu lah. Jangan ngasih mudorot gitu kan. Gitu sih intinya. Oke. Ya, catet. Ketik. Jangan ketik. Oke. Terima kasih.